Anak-anak sekalian, apakah sudah selesai untuk diskusinya? Oke, sudah dapat materi semua ya? Coba dicek kelompok 1. Materinya tentang apa? Oke, nilai-nilai ajaran Islam tentang Blangkon. Kelompok 2, sejarah Blangkon. Oke, bagus kayaknya itu. Kelompok 3, makna simbolis Blangkon. Kelompok 4, oke, ada perbedaan Blangkon, Jogja, dan Solo. Memang secara garis besar itu Blangkon yang lebih terkenal itu memang ada Blangkon, Jogja, dan Solo. Tapi sebenarnya banyak, ada Madura, ada itu mana? Ponorogo, ada Banyumas, banyak sekali jenisnya. Bahkan Semarang itu juga punya. Cuma nanti kita fokus kepada hasil diskusi kalian dari sumber yang kalian dapatkan. Namun sebelumnya, nanti kita juga akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kita kunjungi pada siang hari ini, yaitu tentang di Paguyuban Budaya Gunalaras, Desa Guyangan. Nah, kita nanti akan menambah wawasan kita tentang Blangkon, dan juga nanti setelah itu juga akan ada tutorial atau cara memakai Blangkon. Karena kita itu orang Jawa, setidaknya kita itu bisa melestarikan budaya kita, budaya Jawa kita. Tidak usah malu dengan Blangkon, karena Blangkon itu penuh dengan makna filosofis ya. Yang saya pakai ini kan Blangkon ala Jogja. Nah, ini penuh filosofis, ada maknanya. Setiap guritan ini juga ada maknanya yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Nur Salam selaku Ketua Paguyuban Kebudayaan Gunalaras, Desa Guyangan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Untuk itu selanjutnya akan kami berikan waktu sepenuhnya kepada beliau sebagai narasumber untuk menyampaikan materi yang akan kita simak pada siang kali ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang ya lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pada Bapak guru kita, Bapak Izin yang saya hormati, anak-anak siswa-siswi dari Madrasah Sanawiyah Al-Faizin Guyangan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul, berjumpa dalam acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Mudah-mudahan pertemuan siang kali ini ada manfaat, ada barokahnya, manfaat untuk siswa-siswi sebagaimana menjadi harapan dan tumpuan dari para guru menjadi siswa-siswi termasuk siswa yang teladan. Amin Allahumma amin. Tidak lupa salawat serta salam kita berikan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya mulai dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Secara singkat perlu perkenalkan dulu nggih. Mungkin baru pertama kali ketemu di sini atau mungkin panjenengan semua baru mengenal lokasi ini. Yang pertama saya perkenalkan, lokasi ini namanya Joglo Paguyuban, Joglo Wintang Jaladri atau disebut dalam Paseban. Paguyuban namanya paguyubannya Gunalaras. Gunalaras itu paguyuban RW 11 Desa Guyangan. Terima kasih atas kehadiran dan kepercayaan dari pihak lembaga pendidikan dapat bersama hadir di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, perkenalkan, nama saya Nur Salam sebagai Ketua Paguyuban Gunalaras yang baru didirikan tahun ini, sudah berjalan. Ya, mudah-mudahan nanti dengan adanya kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan dapat mengembangkan dan menjaga nilai-nilai luhur, kearifan lokal, kebudayaan di lingkungan Desa Guyangan dan adat Jawa pada umumnya. Itu sedikit perkenalan. Langsung kita ke materi kita pada kesempatan siang kali ini. Terima kasih saya dipercaya untuk menyampaikan materi tentang single blangkon. Okay. Single dan blangkon itu sebenarnya adalah dua hal. Ketika masih berupa kain seperti ini, ya, ini saya perkenalkan, yang masih berupa kain ini namanya kain single, ya, kain iket. Ya. Nanti jeleber ini namanya ya kados niki. Ini namanya kain single atau iket. Yang aslinya kain ini berupa segi empat. Nah, ini cuma separuhnya karena untuk memudahkan pemakaian. Kalau orang kuno dulu ini segi empat, terus dilipat jadi segitiga seperti ini. Nah, ini saya perkenalkan dulu. Terus motif-motifnya itu banyak sekali. Ada yang motif polos, ada yang putih polos, hitam polos, dan juga batiknya ini berbeda-beda warnanya dan coraknya. Dan sini saya sebutkan ini yang berupa yang sudah berbatik itu ada kawung dan segala macam, ada kembang asem dan lain-lain. Ini namanya single. Nah, yang disebut blangkon itu yang sudah jadi seperti ini. Yang ini namanya disebut blangkon, gitu. Dan blangkon pun sejarahnya panjang, ikat maupun blangkon itu sejarahnya panjang. Blangkon atau ikat itu adalah penutup atau ikat kepala seorang pria, khususnya orang Jawa. Okay. Ini penutup kepala sebagai identitas. Ini. Dahulu ketika Majapahit pun sudah ada yang namanya ikat, tapi karena perkembangan zaman, perubahan zaman dari zaman Majapahit ke Demak, peralihan ke Padang sampai Mataram itu melalui perubahan-perubahan. Nah, sebagai seorang Jawa Islam, ya, ikat atau blangkon itu sebagai identitas orang Jawa Islam, ya. Orang Jawa Islam identitasnya itu pakai ikat atau blangkon. Makanya jenengan sedoyo, anak-anakku ini ampun jangan isin atau minder ketika pakai ikat maupun blangkon, gitu. Karena ini sebagai identitas orang Jawa Islam. Ngoten nggih. Dulu dereng wonten baju seragam masih ya. Ini belum ada. Ini orang Jawa Islam dulu pakai ikat atau blangkon, gitu. Ya makanya ini
kita acara ini sangat luar biasa, dan saya sangat mendukung untuk memperkenalkan bahwa yang apa yang disebut blangkon maupun iket untuk diperkenalkan ke anak-anak sekolah. Nah, blangkon maupun iket itu pun tidak serta-merta anggur ngono kuwi, tapi itu ada maknanya tersendiri. Bukan, jadi ada maknanya. Ada makna secara filosofi yang mendalam berupa pengharapan dalam nilai-nilai hidup. Masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa seorang lelaki memiliki arti serius dan tulus sehingga penggunaan blangkon sudah menjadi pakaian keseharian, pakaian wajib bangsawan maupun rakyat jelata di Jawa. Makanya zaman dulu yang memakai blangkon itu tidak sembarang orang dengan motif yang sembarangan. Kalau orang bangsawan motifnya pakai motif ini, kalau orang biasa ya cuma motifnya motif yang biasa-biasa. Itu yang membedakan antara seorang bangsawan dan orang biasa kalangan waktu itu seperti itu. Nah, berbagai macam blangkon, ada macam-macam blangkon jenisnya. Mungkin sedikit saya jelaskan. Blangkon itu di Jawa itu ada blangkon Yogyakartanan. Yogyakartanan yang seperti ini namanya ini Yogyakartanan. Yogyakartanan. Terus yang Amit Sewu yang dipakai Pak Guru itu namanya Senopaten. Gitu. Senopaten. Jogja Senopaten. Terus karena ini tidak ada contohnya, saya contoh gambar. Yang ini namanya ini blangkon Surakartan. Namanya blangkon Perdawan. Ini kalau orang Solo dan sekitarnya, Solo, Karanganyar, Wonogiri sampai Semarang biasanya ngagemnya ini. Ini namanya blangkon Perdawan. Terus yang ini kok Pak biasanya ada yang pakai klewer. Nah, ini. Ya seperti itu. Itu namanya blangkon Banyumasan. Nah, terus orang Banyumas, Purwokerto, daerah Purbalingga sana sampai Cilacap itu identitasnya pakai blangkon Banyumasan, Kebumen, Kebumian atau Mangkubumen di situ. Banyak lagi di daerah Jawa Timur juga ada. Dari daerah ke timur, mulai dari Ngawi, Madiun sampai Ponorogo, itu sudah punya blangkon Warok Ponorogonan, itu ada. Sampai ke timur lagi, ke Malang, sampai Surabaya, punya ciri khas tersendiri. Sampai timur lagi, Lumajang, Jember, Banyuwangi, itu juga punya khas tersendiri. Terus lagi sampai nyebrang lagi ke Bali. Ke Bali bukan lagi blangkon namanya, tapi udeng gitu. Ini saya perkenalkan. Terus yang ke selanjutnya yang ke utara sampai Madura juga punya blangkon sendiri. Itu blangkon Maduran. Blangkon Tongkosan namanya, atau blangkon Odeng atau blangkon Togo, itu Madura. Kalau di daerah daerah Tuban itu namanya blangkon Brongkos gitu ya. Itu beberapa jenis blangkon. Nah di sini motif-motif blangkon itu ada motif kesatrian. Kesatrian itu yang dipakai oleh para prajurit keraton, itu namanya motif kesatrian. Nah, untuk motif perdawan itu biasanya dipakai oleh para pejabat keraton, para punggawa kerajaan, itu perdawan dan motif dinas. Terus yang ke selanjutnya, Pak, kenapa kok ini ada blangkon kok pakai ono pentulune di belakang? Mungkin jadi pertanyaannya jenengan. Ini namanya mondolan. Itu mengandung arti filosofi. Satu, saya
mondolan itu dari kata ondol gitu. Wong Jawa itu ondole itu dimpetno ning mburi gitu. Ondol iku wis diketok-ketokake, jokoken mburi. Senajan kowe duwe ondolan, kowe iku dadi wong ondol, tapi iku aja diketok-ketokno. Gitu loh. Tidak boleh. Wong Jawa iku ora oleh ondol-ondol. Ondole diimpetno ning mburi, jokok mburi. Gitu. Tidak boleh. Makanya ini namanya mondolan. Itu di belakang ini. Wong Jawa nggak boleh ondol-ondol. Nah, itu mengandung filosofi seperti itu. Nah, karena dulu kenapa kok ada mondolan seperti ini? Karena dulu orang Jawa itu gemar, ya, itu rambutnya panjang, terus digelung. Nah, ketika digelung pakai ikat seperti ini, nah inilah yang menjadi akhirnya terbentuk mondolan, gitu. Dan pada ketika membuat blangkon, itu akhirnya dibuatkan filosofi seperti ini, gitu. Nah, karena dulu orang Jawa itu kalau memakai ikat, itu waktunya rodok nek digugupi kuwi ora iso, nggih. Makanya secara instan dengan perkembangan zaman, akhirnya orang Jawa punya inisiatif membuat satu terobosan yang ora usah susah gawe angel-angel, tetapi dibuatkan satu kerajinan namanya blangkon seperti ini. Iki sing wis tinggal pakai, gak usah gawe, gak usah naleni ribut-ribut, tetapi tinggal pakai pun jadi, tinggal berangkat. Kurang lebihnya seperti itu. Yang selanjutnya, ini nanti kita praktekkan bersama-sama. Itu sekilas tentang blangkon. Nanti kita praktekkan bersama-sama bagaimana cara memakai ikat ini, biar panjenengan semua tahu, ngerti carane. Dan nanti misalnya suatu saat kemana-mana bisa beli sendiri, misalnya ketemu di mana, monggo bisa beli sendiri. Dan nanti bisa dipraktekkan di rumah supaya nopo kita tidak ragu lagi, ora isin, ora wedi nganggo iket utawa blangkon, karena itu sebagai identitas awake dhewe. Kita bangga menjadi orang Jawa. Kiranya itu sedikit gambaran tentang sejarah blangkon dan filosofinya dan jenis-jenisnya secara singkat. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa dipertanyakan lebih lanjut gitu. Terima kasih. Segala kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk pemateri kita pada siang hari ini. Oke. Dari pementaran tadi sudah jelas ya? Atau apa tadi ada yang masih bingung, belum paham, bisa ditanyakan. Mumpung kita ada di lokasi yang tepat untuk menanyakan dan menggali informasi tentang blangkon. Nah, ini kemudian nanti hasil diskusinya kalian dan juga hasil dari pemaparan materi tadi bisa digabungkan, ditulis, kemudian nanti bisa kalian sampaikan saat presentasi. Untuk selanjutnya ya sudah disiapkan ketua kelompok atau perwakilan kelompok yang nanti akan maju? Sudah ya? Sudah, oke. Sebelum kita presentasi, karena kita masih ada satu sesi, yaitu tata cara pemakaian blangkon atau iket blangkon. Ini agar nanti kalian pengetahuannya lebih lengkap, kita praktek dulu gitu. Nanti yang lain bisa mengamati, bisa mencatat kalau itu penting, yang nanti akan kita sampaikan di akhir sebelum akhir acara, itu ya. Oke, saya mohon untuk satu-satu perwakilan dari kelompok yang putra
bisa maju ke depan untuk kita buat tutorial memakai belangkon. Ini cukup insya Allah. Ada 6 Pak ya? Ya, ada 6 ikat yang nanti bisa dipakai masing-masing dari wakil kelompok atau semua aja. Cuma berapa? 5 orang ya? Yang putra ada 5. Ya, maju ke biar apa? Ben adil ya. Silakan semuanya yang putra bisa maju. Kita praktekkan untuk membuat ikat. Nah, gitu. Ya, silakan. Ananda Alvin, ya maju. Daros, Dimas, Aditya, sama Sifaun. Ya, silakan menghadap ke sana semuanya. Nah, kita lihat ini tutorial cara membuat belangkon atau memakai belangkon dengan ikat. Nah, ini peci dicopot dulu. Amin. Nah, amin ya. Kalau peci ini ya, peci ini itu peci atau songkok nasional. Ini yang mempromosikan adalah Bapak T.R. Soekarno. Ini. Nah, kalau belangkon ini memang khas orang Jawa. Perlu kalian pahami bahwa di belangkon ini tidak sembarang memakai ya. Nah, yang tadi mungkin karena waktunya singkat sehingga Bapak Ketua tidak menyampaikan bahwa di lipatan ini itu ada 17 lipatan. Ini loh. Ini ada hitungannya ini, ada 15 lipatan. Ini yang menandakan bahwa orang Islam itu harus ingat 17 rakaat sholat. Di sini di belakang ini ada 2 jebeh. Ini yang diartikan bahwa umat Islam itu harus punya sandaran di belakang, apa itu? Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Jadi nggak sembarang. Makanya jangan sampai ini kemudian diinjak-injak, nggak boleh. Nah, kemudian di sini tadi ada mondolannya. Ini biar ondolnya itu jangan ditunjukkan depan. Oleh ondol tapi ojo duduk ke kancane. Nah, gitu. Karena setiap orang itu pasti punya kelemahan dan kelebihan. Nek ondol dituduhno lek engko ketemu eleke tiwas kewirangan. Oke. Ini kita lihat tutorial dari siapa ini yang pertama? Dimas. Daros. Yang paling utara, Pak. Nah, itu disimak. Satu ujung sini gitu ya. Ini ada ilatan foto di bawah situ ya. Jadi gambar. Misalkan kalian story ya, tulis kegiatan apa project penguatan profil atau P5 BPRA. Nah, kayak Tanjung Sunan Daros. Sunan Daros.
Yang lain bisa mengamati atau mungkin Garus nanti bisa praktek dengan temannya. Coba, nah gitu. Iya Ros, mana Ros? Ini masih ada 4 itu Ros. Baca lagi, mbok no. Boleh, enggak apa-apa. Nah itu kayak kalah kondang. Nah, ini Sunan Kali Gondang. Kali Gondang. Mantap ah. Selesai. Nah ini yang dipakaikan ini Sunan Kali Gondang, pas ini. Hah? Ayo Kali Gondang. Yang Putri ada yang mau praktek? Iya. Saya Pak. Mengkira yang Putri. Saya. Satu sumber itu tak kecil. Apa kok ini buat apa? Kita boleh di mak. Mana Mbak? Lama dia bilang. Iya, memang dia pakai. Kalau itu. Mono. Ayo lah baca. Kesempatan lagi ngobrol. Kiwir. Ayo Pak. Ya nak tambah sudah Sorry ya. Sorry ya. Sorry. Terlalu OP. Itu lama guru ya. Tapi rata keren. Ah, iki dipoto iki. Praktek. Saya ngabur. Cek.
Ternyata sulit ya. Nah, itu coba itu Pak dibetulin Pak. Prakteknya amburadul. Ini coba yang sudah jadi. Kalau yang daros itu karena memang kainnya sudah dicuci, jadi sudah lentur, itu hasilnya bagus. Kalau yang ini masih baru, jadi masih kaku, kurang sempurna. Namun untuk teknik sudah tepat. Nah, ini yang putri mungkin bisa nanti gantian. Yang putra ini bisa difoto bareng dulu. Hasil dari kreasi kita, pelatihan kita hari ini bisa difoto. Silakan, Pak Ivan, Pak. Silakan. Ini jajar yang rapi. Untuk ambil gambar dulu. Jawa Tengah Sunan Limo. Kalijogo, Demak, Kudus, Muria, karo Jeporo. Fokus kamera. Oke. Gerak besar bisa HP-mu. Kasih tepuk tangan untuk hari ini. Silakan ganti yang putri, ya, yang putri. Ya. Untuk berikutnya, yang putri juga boleh praktek, ya silahkan. 5 orang bisa maju juga, karena ini ada 6, boleh 6 boleh. Ayo silakan. Siapa? Indah, ya maju ke depan. Kemudian Desi, Pak. Desi. Desi Ramenta. Iya, iya maju. Ilma bisa maju. Baru 2, ya baru 3. Cepat saya aja. Ayo, Rizky. Ayo, ora nggak lucu. Yuk, tambah kamu. Gak apa-apa bisa kayaknya. Setara. Orang apa gitu ya. Masih tersisa 2, boleh siapa lagi? Ayo sih, ya. Ajab. Ono buntute. Anak buntute, malu coba. Asa? Malah yang belum beri. Ini belakangnya ada apa begini? Bisa pas yang lawas. Ya tambah lagi 1 lagi atau 2 lagi boleh. Enggak jadi ikut. Enggak lucu. Ayo Desi. Mikir dong. Pun jalur pun. Enggak. Apa ngombe? Untuk tunggu ya Rono. Masih ngompol. Mana makin? Terus kaki itu merah. Itu ada diri hijau. Lo, siapa cara kok itu?
Siapa? Kita asing nih. Kita mesnya bisa. Iki iso ora nggawa kucir. Ini kelas beda mesti cemok. Ratu kali jenis. Ratu kali GLC. Ini kali gondang gitu. Kali Sebero. Tak ono sebut kali. Ratu kali Sentul. Cuy. Caca kali Pujong. Caca kali Pujong. Silong lah udah cara pilih uangnya. Apa cek bos? What? Rambutan. Pak. Dek mau aku nak ngarep Pak punya. Ini kok itu. Itu kali Cak. Jadi cetakin rujak. Oke. Foto naring Kang Ali. Oh. Jadi sampun. Mungkin bisa foto bersama Pak Ketua di tengah. Dengan 4 penggawaannya. Tengah, saya tengah. Cak, gila dah melu. Bon. Cukup, kasih tekan. Ini Mas. Kan dewe. Apa cek bos? Bos. Masih ada waktu. Ini dari Bapak Ketua masih mempersilahkan yang mau mencoba mempraktekkan dengan temannya, boleh. Lagi masih ada sisa 1. Bajal kita gawe ake maksudnya gitu loh. Ayo, silakan. Dengan siapa coba? Boleh. Nah misalnya buka kudung semen-semen nggak syuting.
Boleh, ini. Ya tapi kan aja disuapin.